Kami persilakan masuk dan sekaligus akan kami perkenalkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Bapak Dr. Suhadi Purwantoro MSI. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Dr. Diah Kumalasari MPD. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Profesor Dr. Suranto MPD MSI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Supardi MPD. Ketua Jurusan Pendidikan Geografi Dr. Dia Respati Suryo Sumunar MSI. Ketua Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Dr. Sunarso MSI. Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Dr. Zulkarnain MPD. Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Danar Widianta MHum. Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi Nur Hidayah Esos MSI. Ketua Jurusan Administrasi Publik Dwi Harsono MPA MA PhD. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Dr. Anda Pratiwi Wahyu Widiarti. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dr. Sudrajat MPD. Hadirin silahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Salam pergerakan! Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Dr. Suhadi Purwantoro MSI. Yang kami hormati, jajaran pimpinan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati, Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial, serta segenap tamu undangan. Dan yang berbahagia, segenap mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya sehingga pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2020, kita dapat berkumpul dalam acara Opening Ceremony pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru secara online atau daring Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Tahun ini, PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta membawa tema besar yang nantinya akan menjadi nyala semangat bagi para mahasiswa baru dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, yaitu FIS Bersinergi, kobarkan sinergitas dalam Fakultas Merah. Harapannya, dengan tema tersebut, para mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta mampu bersemangat menggelorakan jiwa kebersamaan dan persatuan, serta mampu memahami bahwa keberadaan para mahasiswa baru berangkat dari perbedaan latar belakang, identitas, karakter, dan mimpi yang merupakan keunikan bangsa dan harus disikapi dengan penuh kesyukuran menjembatani generasi muda menjadi generasi yang maju dan gemilang. Bapak, Ibu, dan mahasiswa baru yang berbahagia, perkenankanlah saya Alan Aryaguna dari Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2019 sebagai Master of Ceremony akan memandu jalannya kegiatan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sebelum masuk ke rangkaian kegiatan selanjutnya, marilah kita bersama-sama berdoa agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan penuh karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, disilahkan. Berdoa cukup. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia sekalian, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne Universitas Negeri Yogyakarta. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas disilahkan.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan mahasiswa baru sekalian, walaupun PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020 ini diselenggarakan secara daring atau online di tengah pandemi COVID-19, tentu hal ini tidak menghalangi semangat dan menghilangkan esensi penting dari PKKMB. Kita semua tentu berharap para mahasiswa baru dapat menjalankan kegiatan PKKMB ini dengan maksimal, penuh kebahagiaan dan antusias, serta mendapat materi yang bermanfaat sebagai bekal penting guna menyongsong kehidupan perkuliahan di kampus sebagai seorang mahasiswa. Bapak, Ibu, dan mahasiswa baru yang berbahagia, laporan Koordinator Fakultas PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Saudara David Dimas Aditya dari Pendidikan Geografi 2019. Kepada Saudara David, disilahkan.
Hadirin yang berbahagia, berikutnya sambutan dari yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, sekaligus berkenan membuka rangkaian kegiatan PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Suhadi Purwantoro, MSI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita di ruang di lapangan Pancasila Universitas Negeri Yogyakarta. Kita berkumpul dalam rangka PKKMB FIS-UNY 2020. Jadi pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang tahun 2020 ini tidak bisa diselenggarakan dengan tatap muka langsung, tetapi harus dengan virtual karena memang peraturan pemerintah dalam kondisi pandemi COVID yang sekarang terjadi. Yang terhormat Ibu dan Bapak Wakil Dekan, dalam ini Ibu WD1, kemudian Bapak WD3 hadir, kemudian Bapak Kajur, ini dari Bapak Kajur Administrasi Publik, Bapak Kajur Pendidikan Sejarah, Bapak Kajur PPKN, Bapak Kajur PIPS, kemudian Ibu Kajur Pendidikan Sosiologi, kemudian Ibu Kajur Ilmu Komunikasi, dan yang paling ujur Ibu Kajur Pendidikan Geografi. Ya, jadi hampir lengkap ini formasinya. Alhamdulillah kami itu dekanat dan seluruh jurusan, dan juga ada sebenarnya Kabak dan Kasubag tidak bisa menghadiri di sini dengan alasan physical distancing, ya, ruangnya tidak terlalu luas ini yang di depan, sehingga kami tidak bisa hadir semua dalam kesempatan ini, termasuk Korprodi Ilmu Sejarah juga tidak bisa ditandatangani di sini karena ruangan yang sangat terbatas. Kami pimpinan mengucapkan selamat datang terutama kepada mahasiswa baru yang pada setiap ajaran baru kita menerima 8 prodi yang masing-masing prodi kita terima 2 kelas dengan jumlah sekitar 640, karena setiap kelas itu berkisar antara 40 sampai 45 mahasiswa, sehingga jumlahnya sekitar 650-an sampai bisa sampai 700, tetapi biasanya yang kita terima sekitar 650. Itu yang, oleh karena itu kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara mahasiswa baru yang pada tahun 2020 ini bisa masuk di Fakultas Ilmu Sosial, yang mahasiswanya itu datang dari berbagai pulau di Indonesia, paling tidak dari Sumatera sampai Papua, itu pasti ada, dari berbagai provinsi. Dan kalau di Universitas Negeri Yogyakarta itu mahasiswanya dari 34 provinsi yang kita punya, itu di situ ada mahasiswa dari segala provinsi yang ada. Saudara-saudara yang saya hormati, Fakultas Ilmu Sosial yang tadi saya sampaikan terdiri dari 7 jurusan dan 8 program studi, itu didukung oleh sumber daya manusia dosen sebanyak 103 dosen dengan rincian 35 dosen berkualifikasi doktor, kemudian 30 dosen yang sedang menyelesaikan studi doktor, dan selebihnya adalah master.
semuanya minimal S2. Yang sebentar lagi tentu saja nanti juga para dosen yang belum studi doktor akan segera menyusul untuk mengambil gelar doktor baik di lingkungan UNJ, di luar lingkungan UNJ, bahkan di luar negeri. Jadi sudah ada beberapa dosen kita sekarang masih ada di luar negeri belum selesai studi. Dalam waktu ada yang tahun ini, tahun depan mungkin segera pulang lagi ke kampus kami, kampus kita ya. Jadi itu sumber daya manusia yang ada. Kemudian didukung oleh tendik staff karyawan itu sebanyak 49 yang memiliki kualifikasi S2 juga ada, S1 atau diploma ya yang di Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian laboratorium yang ada di Fakultas Ilmu Sosial itu jumlahnya 11. Jadi ada yang satu prodi itu satu laboratorium, tapi juga ada yang satu prodi itu dua atau tiga laboratorium. Cukup representatif, cukup banyak. Dan yang ada di belakang saudara-saudara itu adalah salah satu laboratorium IPS terpadu yang terdiri dari di dalamnya berbagai laboratorium, walaupun juga masih ada laboratorium yang masih ada di luar lab IPS terpadu di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian juga ada ruang kelas, didukung ruang kelas jumlahnya sekitar 28 ruang kelas dengan dilengkapi semuanya berpendingin, pengatur dingin, kemudian juga dilengkapi juga dengan peralatan di dalam komputer atau paling tidak ada LCD ya, dan setiap pembelajaran dengan peralatan-peralatan yang relatif ya tidak ketinggalan zaman, dalam arti relatif modern. Karena kenapa saya bilang gitu? Karena saya berkunjung di beberapa kampus yang ada di luar pun, bahkan di negara yang saya anggap sangat maju, Finlandia itu, saya masuk kelas itu mereka masih menggunakan kapur, kapur nggak ada LCD sama sekali. Ternyata begitu, kita itu terlalu maju atau alhamdulillah kita didukung itu. Kemudian di Fakultas Ilmu Sosial itu jumlah mahasiswanya jadi sekitar 3.200-an, ya tergantung pada akhir tahun akademik atau di awal akademik. Kalau awal akademik karena ketambahan mahasiswa baru sehingga mahasiswa itu bisa sampai 3.300, tapi begitu nanti di akhir seperti bulan-bulan seperti ini sudah berkurang, minimum sekitar 3.000-an, itu 3.000-an. Nah, nanti tambah mahasiswa baru melonjak lagi menjadi 3.400 atau berapa, nanti turun lagi di akhir tahun. Jadi selalu begitu, sehingga jumlah mahasiswa memang tidak bisa sama ya, karena tiap hari ada yang lulus ya. Setiap hari ada yang lulus, dan administratif setiap akhir bulan ada yang yudisium ya. Jadi itu yang menyebabkan jumlah mahasiswa tidak bisa sama. Saudara-saudara, mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial itu tentu saja berasal dari berbagai strata ekonomi kehidupan orang tuanya, sehingga ada yang sangat mampu, ada yang kurang mampu, ada yang tidak mampu. Oleh karena itu juga perhatian dari universitas dan pemerintah, oleh karena itu mahasiswa ada yang dapat beasiswa, ada jumlah beasiswa bidik misi yang ada di fakultas kita ini sekitar 140 dari jumlah 640 setiap tahun itu dapat beasiswa bidik misi. Selebihnya juga ada mahasiswa yang memperoleh beasiswa, sekitar hampir 100 itu memperoleh berbagai macam beasiswa. Ada beasiswa prestasi akademik,
Itu kemudian ada beasiswa Super Semar yang biasanya cukup banyak, jumlahnya relatif banyak. Dan beasiswa lain biasanya dari berbagai bank. Di sini ada BI, BRI, kemudian ada berbagai perusahaan besar, BUMN, misalnya seperti Pertamina, atau ada PLN, ada berbagai perusahaan-perusahaan besar, kita ada Freeport gitu. Itu sekarang ini ada tambahan lagi, yaitu ada beasiswa pemerintah yang dalam bentuk KIP, itu Kartu Indonesia apa itu Pintar itu atau apa itu jumlahnya juga sangat banyak yang nanti akan diperuntukkan untuk mahasiswa yang tidak mampu, terutama yang sekarang ini membayar UKT 1 dan UKT 2 atau yang bayarnya SPP itu 500 atau 1 juta itu, yang itu nanti akan dapat KIP itu orang yang bebas, tidak hanya bebas malah akan dapat tambahan itu dari pemerintah, itu sudah dipikirkan. Itu kondisi di Fakultas Ilmu Sosial, saudara-saudara. Saya sangat berharap saudara datang di sini pada tahun 2020, 4 tahun yang akan datang tahun 2024. Saudara tidak usah menunggu tahun 2025, saudara sudah selesai. Ya, saya berharap, berdoa, mudah-mudahan saudara bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu, ya, dengan lancar, dengan indeks prestasi yang sangat memuaskan, di atas sangat memuaskan, ya paling tidak saudara yudisium atau wisuda dengan predikat cum laude. Itu harapan kami para pimpinan dari Fakultas Ilmu Sosial. Mudah-mudahan itu bisa betul-betul sukses untuk saudara-saudara. Dan sekali lagi kami pimpinan Fakultas Ilmu Sosial mengucapkan selamat datang. Nanti silahkan mengikuti program pengenalan mahasiswa baru yang beraneka warna, beraneka ragam. Ya, ada pengenalan tentang kurikulum, ada tentang etika mahasiswa, ya ada berbagai pengenalan cara belajar di perguruan tinggi itu seperti apa, saudara harus tahu. Saudara sudah bukan anak lagi, saudara harus belajar mandiri sebagai mahasiswa. Sudah tidak boleh merengek-rengek lagi pada orang tua, tapi saudara harus memiliki kekuatan mandiri untuk belajar. Itu yang bisa saya sampaikan untuk saudara-saudara. Terima kasih kepada para ketua panitia yang sudah mengkoordinir acara ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudara ketua BEM, ketua HIMA, DPM, dan saudara-saudara mahasiswa yang hadir di sini semuanya. Mudah-mudahan acara nanti berjalan dengan lancar, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Suhadi Purwantoro MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Bapak Ibu dan hadirin dan mahasiswa baru yang berbahagia, selanjutnya kita bersama menuju kegiatan prosesi penyalaan obor PKKMB Fakultas Ilmu Sosial oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta didampingi para wakil dekan dan ketua jurusan yang diserahkan oleh Koordinator Fakultas PKKMB FIS UNY tahun 2020. Kami persilakan Bapak Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan untuk menempatkan diri. Obor dibawa oleh Koordinator Fakultas PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, didampingi oleh Ketua BEM, Ketua DPM, Ketua HIMA PKNH, Ketua HIMA Pendidikan Geografi, Ketua HIMA Pendidikan Sejarah, Ketua HIMA Ilmu Sejarah, Ketua HIMA Pendidikan Sosiologi, Ketua HIMA Administrasi Publik, Ketua HIMA Pendidikan IPS, dan Ketua HIMA Ilmu Komunikasi, serta UKM Fakultas Screen, Al-Islah, Mahameru, Filosofis, IKMK, PMK,
basket, dan futsal. Kami persilahkan untuk menyerahkan kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial untuk kemudian Bapak Dekan membuka kegiatan PKKMB FIS UNY 2020 dengan membakar obor. Berikan tepuk tangan yang meriah. Penyalaan obor menandakan bahwa PKKMB Fakultas Ilmu Sosial resmi dibuka. Nyala obor menjadi simbol kobaran semangat para mahasiswa baru Fakultas Merah, Fakultas Pergerakan dalam menuntut ilmu, berproses, berkembang dan berprestasi guna mencapai tujuan dan cita-cita mulia masing-masing, juga guna mewujudkan harapan Indonesia maju. Dan kita juga tentu berharap pandemi COVID-19 mampu segera usai dan kita semua bisa beraktivitas, berkumpul dan bertatap secara langsung kembali secepatnya. Acara selanjutnya, prosesi penyerahan Alma Mater Universitas Negeri Yogyakarta kepada 3 orang perwakilan mahasiswa baru. Berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Yang kedua, Alma Mater akan diserahkan kepada Saudara Khofifah Dinda, mahasiswa baru jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Kembali berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, Alma Mater akan diserahkan kepada Saudari Alfriani Zaventi, mahasiswa baru jurusan Ilmu Komunikasi. Dilanjutkan sesi foto bersama Bapak Ibu dan para mahasiswa baru sekalian. Mungkin Bapak Ibu Ketua Jurusan bisa selanjutnya untuk berdiri dan berada di belakangnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan para mahasiswa baru sekalian. Kami persilakan kembali ke tempat dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu dan mahasiswa baru yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara opening ceremony PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring. Semoga dengan adanya kegiatan PKKMB Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020 ini, para mahasiswa baru dapat mengenal secara baik kehidupan kampus, utamanya di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, dan mendapatkan berbagai pelajaran berharga agar mampu sukses menjalani hari-hari sebagai seorang mahasiswa ke depannya. Saya mewakili segenap panitia PKKMB FIS UNY 2020 menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini maupun kegiatan PKKMB 2020 ke depannya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, serta para tamu undangan, dan serta kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan kegiatan ini. Terakhir, kami mengucapkan selamat dan semangat kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Selamat belajar, berproses, bergerak, dan berprestasi dengan sebaik-baiknya. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan dan keselamatan, selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19, dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Salam pergerakan!
acara telah selesai, Bapak Ibu dan para tamu undangan kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial, serta kepada Ketua BEM, Ketua DBM, Ketua Hima Ormawa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial. Sekali lagi kami sampaikan selamat kepada para mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial yang telah berhasil menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial.